Nah, ini ngabisin bahan bakarnya 238.966.000. Ini 2 hari perjalanan yang jauh tadi saya ceritakan gitu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya beberapa hari ini belum update video ya di YouTube karena dari awal itu saya kemarin habis pulang dari kampung itu berharap saya bisa on beat gitu, tapi ternyata hari ini saya disewa terus, bahkan sampai hari ini aja saya lagi bentar lagi menjemput customer, disewa terus, di rental ya. Inilah tujuan, bukan tujuan ya, perjalanan gitu maksud saya. Saya ini yang awalnya berfokus kepada online, kita nih mau berfokus kepada online. Saya semangat fighting spirit untuk transportasi online, dan saya buatkan akun ini sengaja buat menghistorikan perjalanan saya tiap hari-harinya itu transportasi online, ngevlog taksi online gitu. Tapi seiring waktu, saya sekarang kok lebih banyak disewa, lebih banyak di rental gitu ya. Tapi ini lebih enak menurut saya, ini lebih kemajuan kepada posisi saya yang awalnya online. Kita ini sudah sedikit lebih bisa mandiri dari online itu, walaupun belum 100% ya gitu. Anggaplah kalau dari 1 bulan kita di rental 15 hari, berarti kita 50%-nya kita sudah mandiri gitu, tidak tergantung dengan pihak aplikasi gitu. Itu perjalanan ini tidak ada tujuan dari awal. Bahkan saya itu mulanya dari awal, oh saya ini pengen bermain rental, tidak ini, tapi ini jalannya perjalanan saya di transportasi kok lebih mengarah ke sini. Dan sekarang ya tentu saya lebih enak di posisi rental, karena saya bisa ngabisin bahan bakar 1 liter untuk pendapatan 1 juta di rental. Itu saya pernah ngalamin itu di rental ya. Kalau di online itu sangat tidak mungkin gitu ya. Pada saat itu saya dapat customer nih, jemput di hotel, nganter ke kantor. Nah ternyata saya pikir kantornya jauh, kantornya di belakang hotel, kurang lebih 500 meteran, apa 1 kilo lah kayaknya paling jauh. Terus saya nganter ke kantor, saya pikir ada perjalanan lagi. Itu saya nganter jam 8 pagi ke kantor, pulang jam 12 siang. Nah dari siang ke hotel, Pak, saya antar lagi ke hotel. Pak, saya nanti dijemput lagi makan malam aja habis maghrib. Nah saya cuma nganter sorenya lagi, dari hotel nganter ke makannya itu cuma nyebrang doang, kurang lebih 500 meter atau 1 kilometer. Dan itu finish di malam itu perjalanan saya mungkin paling sedikit gitu, paling cepat ngehasilin duit, maksudnya paling gede dan paling sedikit bahan bakar gitu. Itu 1 liter kemungkinan gak habis itu saya bahan bakar itu bisa 1 juta itu dalam ngabisin bahan bakar yang memang waktunya aja kebuang, yang agak lama kita kebuang, tetap seharian ya sampai maghrib gitu. Tapi saya dikasih leluasa dari jam makan siang, dari jam 12, Pak nanti saya jemput lagi habis maghrib. Itu 6 jam saya kosong, ya saya online gitu kan. Saya cari tambahan onlinenya aja itu 6 jam saya bisa dapat 400.000, 500.000 gitu. Itu di rental yang saya laksanakan saat ini lebih enak gitu. Nah ini rekomendasi aja mungkin teman-teman. Kemarin ini banyak yang nge-DM ke saya ke TikTok ya. Jadi saya sering sekarang ada akun TikTok juga, boleh di follow aja, cari aja Kang Burhan ya di TikTok. Nah di TikTok itu kemarin banyak yang DM ke saya. Jadi banyak yang DM itu, Kang ini saya pemula online, mau menjalankan transportasi online, mau ikut online Grab atau Gokar ataupun apapun itu, rekomendasi mobil. Nah kalau saya bilang kalau rekomendasi mobil terbaik saat ini untuk konsumsi harian ya. Karena di transportasi online ini yang paling gede itu biaya harian, biaya bahan bakar. Saya rekomendasikan mau gak mau, kalau mau konsumsi hariannya paling irit, ya tetap mobilnya sekarang mobil listrik. Mobil listrik itu kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Om Yos, itu sebelumnya juga saya sudah ngobrol-ngobrol bikin konten juga sama Om Yos. Dia pakai Ioniq 5 dari pagi sampai sore atau kurang lebih perputaran 12 jam itu. Biaya chargingnya itu mobil listrik itu paling berkisar 50-60 ribu, paling mentok-mentoknya kalau dapat trip-trip jauh itu paling 70 ribu sehari. Waduh ini sangat murah sekali gitu.
konsumsi harian gitu, biaya pengeluaran harian. Masih jauh dibanding dengan bensin, jauh sekali. Itu saya dulu pakai Kalia. Bensin itu berkisaran sehari itu 200.000 sampai 250.000 Kalia ya. Nah, yang Innova sekarang saya berkisaran di 100.000 sampai 120 sampai 130.000 lah. Jadi kalau Innova berselisihnya karena pakai biosolar ya. Jadi selisih dengan listrik itu tetap hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat dari mobil listrik gitu, mobil Innova. Nah, Innova ini 2 kali lipat dengan bahan bakar bensin. Anggaplah Avanza, Xenia atau Sigra, Kalia hampir 2 kali lipat juga gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, lalu mobil apa yang rekomen untuk layanan GoCar biasa atau GrabCar biasa? Semua mobil bagus rekomen ya. Tapi saya asumsikan kembali, kalaupun kita nih di rental, maksud saya di online, anggaplah ini di online ini kita udah males-malesan atau udah mau cari alihan lain dari online. Kalau mau tetap di online, menurut saya masih worth it. Kayak Avanza, Xenia, itu paling worth it gitu di online. Dan kalaupun ke rental aja, ini paling worth it mobil Avanza, Xenia, R3 atau XL7, pokoknya mobil-mobil yang 3 baris kursinya gitu. Itu lebih worth itnya gini, ketika kita sudah mau berhenti di online, kita juga bisa masuk ke rental mobil-mobil yang ini gitu ya. Itu asumsi saya. Itu yang layanan GrabCar biasa atau GoCar biasa. Kalau kita mau update ke GoCar yang premium, GoCar Look atau GrabCar premium, saya rekomendasikan ya mobilnya tentu kalau mau update ya selain yang mobilnya 3 baris ya paling berkisaran Innova atau Foxy atau Fortuner atau Pajero. Itu lebih worth itnya gini, saya lebih worth it ke sana. Kenapa ya alasannya? Ketika online ini kurang bagus, kita bisa beralih ke rental gitu. Mobil-mobil ini paling laku di rental. Nah, kembali lagi kalau asumsi bahan bakar tentunya paling worth it ya tetap dari bawahnya mobil listrik ya, tentu bahan bakar yang paling lebih worth it biosolar. Nah, apakah biosolar ini masih diperbolehkan? Untuk saat ini, untuk mungkin keperluan taksi online, sampai sekarang video ini direkam tanggal berapa ya? Tanggal 6 September, saya masih bisa pakai biosolar gitu ya. Sering juga ditanyakan gini, Kang Burhan, kalau Kang Burhan pakai Innova nih, pakai biosolar, bahan bakar, itu biasa sehari itu ngabisin berapa? Jadi saya kalkulasinya tidak 1 hari ya. Mungkin yang follow TikTok saya atau yang tahu TikTok saya, yang sering nonton TikTok saya, karena TikTok ini kan lebih enak kita ngeditnya, nggak perlu ngedit panjang-panjang ya. Jadi sedikit-sedikit langsung posting, sedikit langsung posting. Kemarin itu saya sebelumnya itu dapat rental jemput di bandara. Nah, jemput di bandara itu dari bandara ke Narogong, Bekasi, dan di Bekasi agak padat di sekitaran Narogong. Jadi saya jemput dari Kelapa Gading ke Narogong, dan dari Narogong itu jemput itu cuman nganter satu perjalanan ya. Saya update juga di TikTok tuh, nganter satu perjalanan. Nah, dari Narogong ternyata saya terjadwal jam 11 siang. Jam 11 siang itu saya terjadwal di rental gitu sampai malam. Nah, saya jemput lagi rentalan itu, saya ke Satrio. Ternyata saya agak telat waktu itu konfirmasi ke customer. Alhamdulillah customernya oke. Dan ternyata customernya memang agak santai gitu, tidak terlalu berhitung dengan waktu gitu. Jadi dia waktu saya jemput, akhirnya saya jemput di jam 12. Ternyata ketika saya sudah sampai lokasi penjemputan jam 12 itu dia masih belum siap gitu, masih beres-beres apalah gitu. Dan perjalanannya mungkin sekitar jam 3 lah, jam 3-an sore gitu. Jam 3 baru jalan gitu, padahal waktu terhitung udah dari jam 12 gitu. Nah, dari situ perjalanan sekitar dalam kota, dan saya ke Cakung, ditambah ke Cakung. Dan hari kemarinnya saya perjalanan di dalam kota sama ke Jakarta Garden City juga, Cakung. Dan memang perjalanannya dalam kota kayak Pondok Indah kemarin itu. Pokoknya perjalanannya lumayan lah 2 hari. Dan saya ngabisin bahan bakarnya coba berapa nih? Saya baru selesai isi bahan bakar. Nah, ini ngabisin bahan bakarnya 238.966.000. Ini 2 hari perjalanan yang jauh tadi saya ceritakan gitu. Itu perjalanan yang lumayan jauh.
ke bandara Bekasi juga berapa kali ya, mungkin ya Cakung ya udah mendekati Bekasi lah. Tapi kalau kita direnta di dalam kota kan kita di dalam kotanya juga jalan juga. Jadi masih worth it menurut saya 2 hari ngabisin bahan bakar 220.000. Ini jauh lebih irit ketimbang Calya saya dulu. LCGC saya pikir mobil paling irit, tapi no. Mobil solar lebih irit. Yang lebih irit lagi ada mobil listrik. Luar biasa. Nah, itulah bisa jadi pertimbangan mungkin buat teman-teman ya. Nah, mungkin itu ya masukan dari saya. Ketika kita tidak berjalan di online, sebenarnya bukan tidak berjalan di online, ini rame sebenarnya. Saya kan lebih berharap apa ya, sekarang ini lebih berharap kepada rental ini karena merasa saya lebih enak di posisi rental ini gitu. Nah, jadi asumsi pribadi saya, yang mobil paling rekomendasi tentu mobil yang 3 seater gitu, yang bisa muat 6 orang, 7 orang. Keperluan untuk online oke, keperluan untuk rental juga masih banyak disewa gitu. Kebutuhan rental ini masih banyak, mobil yang kayak Avanza atau Xenia yang baru gitu, Avanza yang baru, terus Innova Reborn, Innova Genic itu, Foxy, Fortuner Pajero itu di rental ini paling laris mobil-mobil ini gitu ya. Jadi itu ya. Nah, kalau misalkan mobil-mobil listrik ini kan saya tidak terlalu banyak mengikuti perkembangannya juga ya, karena mobil listrik ini kan mobil-mobil baru. Apakah yang masuk premium yang mana, yang masuk yang Go Car Look yang mana, itu banyak permintaan dari teman-teman saya juga ya. Tapi saya juga belum dapat update dari pihak aplikasi gitu ya untuk itu. Tapi saya akan selalu update kalau mobil dari mobil listrik itu masuk yang layanan premium atau masuk layanan Go Car Look atau masuk Go Car biasa, itu tentunya akan saya update mungkin di TikTok atau di YouTube saya ini ya. Jadi begitulah itu ya, berbincang-bincang terhadap apa ya, itu asumsi pribadi saya untuk mobil-mobil yang paling rekomendasi buat transportasi online saat ini. Apakah masih worth it transportasi online sekarang untuk Gokar, Grabcar? Menurut saya masih worth it. Teman-teman saya yang berjalan di Gokar biasa atau di Grabcar biasa itu masih bisa tembus sehari itu bisa 700, 800, 600 itu. Yang penting tahu cara main strateginya ya. Jadi banyak itu kalau online sekarang yang Gokar biasa, Grabcar biasa itu lebih banyak kepada main poin, main insentif. Jadi pagi-pagi keluar pagi aja, terus siang mau istirahat atau mau on beat ya gak ada masalah. Nanti sore lagi kejar insentif lagi. Ini kalau tembus-tembus dua insentif sore dan sama insentif pagi, ini 800.000 tuh enteng. Ini tembus ini 800.000, 700.000, 800.000 pasti tembus itu. Itu ya tip dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan nanti saya juga akan jarang online ya. Jadi sekarang ini jarang nge-vlog barang dengan customer, karena saya kemarin ya tentu saya lebih sering kepada rentalnya sampai hari ini. Itu ya, semoga membantu video yang saya rekomendasikan. Sukses selalu buat teman-teman semuanya di sana, dan jangan lupa follow TikTok saya juga, dan jangan lupa subscribe YouTube saya. Nanti saya akan ada giveaway ketika 20.000 subscriber, tapi ini memang jauh ya, karena saya juga kontennya agak sedikit jarang ya. Ini hanya sedikit mengisi konten saya yang memang banyak permintaan dari teman-teman semuanya, rekomendasi ya. Oke, saya Kang Burhan, dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sukses selalu buat semuanya. Bye bye.